Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai manajemen sumber daya manusia. Next. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Raken Zulfasidi. Yang kedua ada saya sendiri, Hilmi Julian Nadir. Yang ketiga ada Fadila Dwi Nur. Dan yang keempat ada Asmaul Hasanah. Next. Nah, apa sih manajemen sumber daya manusia? Nah, manajemen SDM ini yaitu aktivitas yang dilakukan oleh manajer untuk merencanakan, menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Next. Nah, terdapat 3 konsep penting dari pandangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu potensi ekonomi atau produktivitas dari pengetahuan, pengalaman, dan juga tindakan dari karyawan. Lalu yang kedua ada pengetahuan pekerja, yaitu seseorang yang pekerjaannya terutama berkaitan dengan menghasilkan atau menafsirkan informasi. Lalu yang ketiga ada modal sosial, yaitu potensi ekonomi atau produktivitas dari hubungan yang kuat, saling percaya, dan kooperatif. Next. Lalu selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, HRD ini tuh harus bisa memahami kebutuhan karyawan saat ini, seperti menentukan dengan observasi maupun analisis dengan elemen-elemen dasar dari sebuah pekerjaan. Lalu, HRD juga harus bisa memprediksikan kebutuhan karyawan di masa depan, seperti sumber yang mungkin untuk penempatan staf baru, merekrut karyawan yang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Selanjutnya. Nah, ini ada tugas-tugas dari HRD. Yang pertama itu merekrut karyawan. Nah, merekrut karyawan itu adalah proses mencari dan menarik pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan terbuka di organisasi itu. Nah, ada 2 jenis perekrutan, yaitu yang pertama ada perekrutan internal. Nah, proses perekrutan internal itu adalah proses rekrutmen yang melibatkan karyawan yang sudah bekerja untuk mengisi posisi tertentu, seperti pemindahan posisi pada suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada perekrutan eksternal, yaitu proses rekrutmen yang melibatkan kandidat dari luar perusahaan ataupun dari sebuah organisasi untuk mengisi posisi yang kosong pada sebuah perusahaan. Next. Nah, lalu ada seleksi karyawan. Nah, seleksi karyawan ini tuh adalah penyaringan pelamar kerja untuk merekrut kandidat terbaik. Terdapat jenis-jenis seleksi. Yang pertama ada seleksi latar belakang. Nah, seleksi informasi latar belakangnya itu biasanya itu pada awalnya pelamar akan memberikan CV yang berisi biodata dan data-data pentingnya kepada perusahaan atau organisasi tersebut. Setelah informasi latar belakang ini diterima oleh HRD dan HRD menyetujuinya, lalu masuk ke tes wawancara. Setelah tes wawancara oleh HRD berhasil, maka dilanjutkan dengan tes ketenaga-kerjaan yang isinya itu seperti mengetes kemampuannya, lalu mengetes kepribadiannya, mengetes kinerjanya, integritasnya, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya, mengelola tenaga kerja yang efektif, yaitu ada kompensasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, upah atau gaji yang terdiri dari upah pokok atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua, insentif. Untuk menarik karyawan yang berkinerja tinggi dan mendorong karyawan menjadi lebih produktif, banyak organisasi yang menawarkan insentif, seperti komisi, bonus, opsi saham. Yang ketiga, tunjangan dalam bentuk kompensasi non-moneter tambahan yang dirancang untuk memperkaya kehidupan semua karyawan yang dibayarkan semua atau sebagian dari organisasi. Next. Orientasi, pembelajaran, dan pengembangan. Orientasi yaitu program yang membantu karyawan untuk berintegrasi dan bertransisi ke pekerjaan baru dengan membuat kebijakan, prosedur, budaya, dan politik perusahaan dengan memperjelas harapan dan tanggung jawab peran kerja sosialisasi karyawan. Orientasi dapat membantu pendatang baru untuk menyesuaikan diri dengan baik pada pekerjaan dan organisasi. Misalnya rutinitas pekerjaan, misi dan operasi organisasi, aturan kerja organisasi, dan tunjangan karyawan. Next. Pembelajaran dan pengembangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembelajaran dan pengembangan di tempat kerja. Terjadi di lingkungan kerja saat karyawan melakukan tugas terkait pekerjaan. Yang kedua, pembelajaran dan pengembangan di luar pekerja. Terdiri dari program kelas, buku kerja, video, permainan, dan simulasi. Next. Penilaian kinerja. Proses manajemen terdiri dari menilai kerja karyawan dan memberikan umpan balik. Manajemen kinerja adalah serangkaian proses dan perilaku manajerial yang melibatkan pendefinisian, pemantauan, pengukuran, evaluasi, dan pemberian konsekuensi untuk ekspektasi kinerja. Next. Dua jenis penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian tujuan disebut dengan penilaian hasil. Penilaian ini berdasarkan fakta dan seringkali numerik. Yang kedua, penilaian subjektif. Penilaian ini berdasarkan persepsi manajer tentang sifat dan perilaku. Sifat yang terdiri dari peringkat atribut subjektif seperti sikap, inisiatif, dan kepemimpinan. Perilaku untuk mengukur aspek kinerja yang spesifik dan dapat diamati sampai tepat waktu untuk bekerja. Contohnya, skala peringkat berlabuh perilaku yang menilai gradasi kinerja karyawan menurut skala perilaku tertentu. Next. Pihak yang membuat penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan dengan penilaian 360 derajat, yaitu penilaian oleh berbagai sumber. Karyawan dinilai tidak hanya oleh atasan manajerial mereka, tetapi juga oleh rekan kerja, bawahan, dan terkadang klien, sehingga memberikan beberapa perspektif. Umpan balik kinerja yang efektif. Ada beberapa acuan terhadap umpan balik kinerja yang efektif. Yang pertama adalah mengambil pendekatan pemecahan masalah, hindari kritik. Yang kedua, spesifik dan langsung dalam menggambarkan kinerja karyawan saat ini dan dalam mengidentifikasi peningkatan yang diinginkan. Yang ketiga, dapatkan masukan karyawan. Dan yang terakhir, menindaklanjuti. Next. Mengelola promosi, transfer, pendisiplinan, dan pemberhentian. Ada beberapa penjelasan mengenai mengelola promosi, transfer, pendisiplinan, dan pemberhentian. Yang pertama adalah promosi, atau disebut juga dengan promosi naik, merupakan kegiatan memindahkan seorang karyawan ke posisi yang lebih tinggi. Promosi ini memiliki nilai junjungan yang lebih tinggi tentang keadilan, tanpa diskriminasi, dan kebencian orang lain. Yang kedua adalah transfer, atau disebut juga dengan pindah ke samping, merupakan kegiatan untuk memindahkan seseorang karyawan ke pekerjaan lain dengan tanggung jawab yang sama. Yang ketiga adalah disiplin dan demosi, merupakan ancaman pindah ke bawah. Maksudnya adalah ancaman karyawan terhadap kesalahan yang dilakukan atau tidak bertanggung jawab yang akan menyebabkan turunnya jabatan. Next.
Kemudian yang terakhir adalah pemecatan, atau disebut juga dengan keluar dari organisasi, memiliki beberapa bentuk. Yang pertama yaitu PHK. PHK cenderung menunjukkan bahwa seseorang telah diberhentikan untuk sementara. Yang kedua adalah perampingan. Perampingan yaitu pemberhentian permanen, tidak dipekerjakan kembali nanti. Dan yang terakhir adalah pemecatan. Pemecatan yaitu dipecat, dipisahkan, dilepaskan, dipecat, dikalengkan, sampai cenderung berarti bahwa seseorang dipecat secara permanen karena sebab ketidakhadiran, kebiasaan kerja yang ceroboh, kegagalan untuk bekerja sama dengan memuaskan, dan melanggar hukum, serta jenis lainnya. Next. Studi kasus Universitas Riau Cendikia. Next. Universitas Riau Cendikia atau disebut juga dengan URC merupakan organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang keilmuan dan peningkatan prestasi. Organisasi ini merupakan salah satu UKM di Universitas Riau. Next. Perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa bentuk perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan divisi HRD URC, yang mana tugasnya yaitu monitoring dan evaluasi dengan menempatkan setiap anggota di setiap divisi organisasi. Yang kedua, memprediksi kebutuhan karyawan di masa depan pada saat seleksi. Diberikan pertanyaan seputar divisi yang akan diambil karena setiap divisi mempunyai kriteria yang berbeda dari setiap karyawan. Selanjutnya yaitu proses seleksi dan perekrutan anggota. HRD URC sendiri melakukan 3 tahapan dalam proses seleksi. Yang pertama, administrasi. Proses seleksi administrasi meliputi semua berkas yang diperlukan, seperti biodata diri dan beberapa surat lainnya sesuai kebutuhan dari setiap organisasi. Yang kedua, wawancara. Di HRD URC sendiri, wawancara dilakukan dengan 2 bidang, yaitu bidang umum dan bidang khusus. Poin penting yang diperhatikan dalam wawancara adalah pengalaman organisasi, manfaat sosial atau kontribusi yang akan diberikan, etika, disiplin, serta bahasa tubuh. Yang ketiga, informasi latar belakang. Pada proses seleksi, HRD URC juga memperhatikan latar belakang dari calon anggotanya. Biasanya hal ini dilakukan melalui sosial media atau kenalan dari calon anggotanya. Dari ketiga tahapan seleksi ini, wawancara merupakan proses terpenting dalam proses seleksi pemilihan anggota. Karena dari proses wawancara dapat diperhatikan bagaimana watak dan karakter dari seseorang. Selanjutnya yaitu kompensasi. Berbeda dengan perusahaan yang memberikan kompensasi berupa gaji, insentif, atau tunjangan, organisasi memberikan kompensasi dalam bentuk pengalaman serta skill berupa leadership, manajemen, serta problem solving. Selain itu, URC juga memberikan skill kepada anggota berupa coaching, berupa monitoring prestasi agar dapat meningkatkan kualitas diri dari setiap anggotanya. Selanjutnya ada orientasi. Dalam kegiatan orientasi, URC melakukannya dalam bentuk latihan dasar kepemimpinan yang terdiri dari berbagai event dan topik, mulai dari sejarah URC sendiri sampai self-talk untuk meningkatkan kapasitas diri serta pengenalan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan dalam bentuk evaluasi. HRD URC melakukan evaluasi kinerja setiap 3 bulan sekali. Penilaian evaluasi ini diberikan oleh anggota HRD, pimpinan divisi, serta teman sesama divisi. Setelah dilakukan penilaian kinerja, akan ada apresiasi untuk anggota dengan 3 kategori, yaitu aktif, kontributif, dan adaptif. Selanjutnya, pendisiplinan dan pemberhentian.
HRD URC akan menjaga kedisiplinan dalam organisasinya dengan mengatur mindset setiap anggotanya agar tetap disiplin. Selain itu juga memperlakukan sistem reward untuk anggota yang terdisiplin dan punishment untuk anggota yang kurang disiplin. Selanjutnya pemberhentian. Hampir sama dengan perusahaan, dalam organisasi akan diberlakukan sanksi pemberhentian karena melanggar peraturan organisasi. Biasanya pemberhentian akan dilakukan setelah pemberian surat peringatan level 3 dan telah melakukan pelanggaran yang berat. Kesimpulan, HRD merupakan divisi terpenting dalam suatu organisasi maupun perusahaan. HRD tidak hanya menjadi bagian sentral dari perusahaan ataupun organisasi, tetapi juga menjaga kualitas SDM agar tetap efektif dan berkompeten. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.